Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan sekalian, mahasiswa UNUKASE, kita berjumpa lagi dalam kuliah menggambar kayasa. Kali ini dalam pertemuan ke-6 tentang skala. Skala ini adalah sebenarnya perbandingan antara ukuran real, ukuran sebenarnya di lapangan, atau yang akan digambar dengan ukuran yang muat dalam satu media gambar, dalam kertas gambar atau sebuah tampilan elektronik misalnya. Tapi kita ambil sajalah buku gambar. Sebuah buku gambar itu untuk A3 misalnya, paling ya ukuran sekian harus bisa mewakili gambar yang dihayalkan oleh perencana. Nah, kita ditugaskan untuk mengatur itu sedapat mungkin gambar itu enak dipandang ya, gambar apa namanya, gambar rencana itu. Kemudian maupun ini gambar yang sudah dikerjakan ya. Jadi gambar itu ada gambar rencana, ada gambar setelah terpasang atau terbangun, gambar ulang sama atau tidak. Nah, dalam apa namanya, eh, menggambar itu kita harus apa, hmm, harus cerdas, harus arif dalam memuat eh, sebuah gambar. Misalnya saja ya, gambar A3, kita mengambil sebuah bidang rumah, entah tampak depan atau samping. Rumah itu tampak depannya lebar 8 meter, eh, tingginya misalnya 2 lantai itu sampai ke atap itu adalah 11 meter misalnya. Maka kita harus sesuaikan yang asalnya 8 meter itu jadi berapa senti sih dalam dalam gambar di halaman buku. Sama dengan tingginya dan juga berapa senti. Nah, sekian senti itu mewakili sekian meter, itu hmm, itulah yang disebut dengan skala. Nah, walaupun nanti ada ukuran-ukuran bakunya ya, tetapi menurut saya sih tidak tidak terlalu kaku seperti itu ya. Maksudnya apa saja yang sekiranya memudahkan orang memahami maksud dari tukang gambar itu sudah cukup. Nah, skalanya skala berapa saja itu eh, memudahkan. Nah, dalam perkembangannya eh, di pekerjaan saat ini, skala itu kadang tidak dijelaskan ya. Maksudnya setiap gambar eh, diuraikan dalam pengecilan yang ideal dalam sebuah ukuran kertas. Nah, ada nanti bagian-bagian kecilnya yang perlu diuraikan lebih lanjut. Dia diperbesar misalnya dengan eh, detailing yang skalanya lebih lebih apa namanya, lebih tajam, sehingga penyebutan skala 1 banding berapa itu kadang tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu urgen. Eh, dalam artian semua bagian itu kita sudah berikan notasi-notasi ukuran. Nah, itu tidak masalah.
yang akan jadi masalah kalau misalkan notasi itu tidak lengkap sehingga orang tidak bisa melakukan taksiran terhadap dimensi yang tidak tercantum, yang tidak dituliskan. Kalau ada skalanya, skalatis maksudnya ya, kita menggambar konsisten. Misalnya di gambar itu 1 sentimeter sama dengan 1 meter di lapangan, 1 senti ke meter itu kenaikannya 100, jadi 1:100. Nah, dengan adanya panduan itu, ada bagian-bagian yang tidak ter tidak tercover atau tidak terjelaskan dalam ukuran-ukuran atau notasi yang dibubuhkan atau ditambahkan di gambar. Nah, orang bisa menerka, tinggal ambil penggaris, misalnya ukur berapa senti dapatnya kalikan 100 itu di lapangan. Baiklah, lebih detailnya kita akan lihat saja ya, teorinya seperti apa. Ada kita langsung di ininya saja ya, di webnya saja. Ada beberapa yang menyajikan itu, tapi saya pertama memilih yang ini, memahami skala pada gambar teknik dan skala pada peta. Pendahuluan ini dibuat oleh ini ya, Lawrence Kambuaya, blogspot.com. Jadi Anda bisa cari judul ini nanti ya. Pertama, pendahuluan, skala pada gambar teknik dan skala pada peta sebenarnya tidak jauh berbeda. Mungkin letak perbedaannya pada besar skalanya atau besar angka pembaginya. Misalnya, sebuah gedung direncanakan memiliki panjang 100 meter dan digambar pada denah dengan skala 1:1000. Maka panjangnya pada kertas denah adalah 10 cm. Jadi 10 cm di kertas itu sama dengan 100 meter di lapangan. Karena 10 cm kali skalanya 1000 sama 10.000 cm. Nah, dari senti ke meter itu kan naiknya 2 tangga atau dibagi 100 sama dengan 100 meter. Sedangkan jarak sebenarnya di kota A dan kota B adalah 50 kilometer atau 5 juta sentimeter. Tidak bisa digambar dengan skala yang sama, yaitu 1:1000. Karena jarak di kertas akan mencapai 5.000 cm atau 50 meter dengan skala logika kertas tidak muat. Pada umumnya penggambaran suatu objek menggunakan skala itu harus menyesuaikan dengan luas objek sesungguhnya dan media gambarnya, kertasnya, agar hasil penggambaran itu dapat mempresentasikan kenampakan sesungguhnya. Inti dari menggambar sesuatu dengan menggunakan skala adalah bagaimana objek yang luas bisa dipresentasikan atau ditampilkan dalam media penggambaran yang bukan kecil ya, maksudnya yang dipilih. Kalau A3 ya lebih besar, kalau misalnya A4 cukup ya bisa lebih kecil. Tergantung dari eh, fasilitas yang kita miliki. Kita mau menampilkan A3 misalnya, tetapi printer yang kita punya cuma printer A4 ya nggak bisa. Ya, jadi sesuaikan dengan eh, ya bisa kita sebut senjata lah atau peralatan yang kita gunakan di dalam mengerjakan gambar. Lalu B, skala pada gambar teknik. Skala pada gambar adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Misalkan pada gambar ditulis skala 1:100, artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya atau di lapangan. Atau setiap 1 cm mewakili 1 meter pada jarak sebenarnya atau jarak di lapangan. Skala adalah
jarak pada gambar dibandingkan jarak sebenarnya. Nah, ini adalah latihan soalnya ya. Gambar ini eh, ada 7 cm, 1,5 cm, 4 cm, 1,5 dan seterusnya. Anda bisa lihat ini ya. Nah, ini bagian bawahnya kayak sama dengan enggak sama ya. Ini bagian bawah ini, bagian kanan ini angkanya eh, skala 1:100. Nah, coba ada gambar di buku ya. Yang pertama petunjuknya ini lihat gambar denah rumah. Pada denah tertulis 1:100 jika panjang ruang tamu pada gambar ada 3,5 berapa panjang sebenarnya? Kalikan saja 100 ya. Jadi 350 cm atau 3,5 meter. Yang ini. Yang kedua, Pak Obed membangun rumah setinggi 6 meter. Pada gambar rencana, tinggi rumah itu digambarkan 4,8. Berapakah rencana tampak kosan pintu setinggi 2,2 cm? Berapakah tinggi kosan itu pada pintu sebenarnya? Tinggal dikali juga ya. Tinggal dikalikan. Lalu skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Skala jarak di peta atau jarak sebenarnya dapat dicari bila dua di antaranya diketahui. Skala peta dapat dinyatakan dengan angka, gambar, dan tulisan. Skala peta dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, skala numerik atau skala angka. Skala ini dinyatakan dengan angka atau bilangan pecahan. 1:100.000 misalnya. Skala tersebut menunjukkan bahwa 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm atau 2 km jaraknya di yang sebenarnya ya, di permukaan. Yang kedua, skala grafis atau skala garis. Nah, sering di peta itu begini, atau berupa balok, atau berupa warna. Skala grafis pada skala peta yang dinyatakan dengan gambar atau grafis, skala ini menunjukkan bahwa setiap ruas di peta sama dengan 10 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, mesti 10 sebenarnya tergantung dari angkanya ini. Misalnya ini 20 km ya berarti satu ukuran ini sebanding dengan angka yang ditulis di bawah. Lalu skala verbal atau skala tulisan. Skala verbal adalah skala peta yang dinyatakan dengan tulisan. Contoh 1 cm pada peta sama dengan 5.000 meter. Ada latihan soal yang di sini kalian tidak perlu mengerjakannya. Sudah, kayaknya ini saja. Dan eh, untuk mempermudah ini, kita akan melanjutkan dengan tugas. Tapi sebelumnya saya ingin tambahkan, skala ini, kalau di uraian ini cuma cerita mengecilkannya. Maksudnya dari ukuran sebenarnya yang bermeter-meter itu dikecilkan dalam gambar menjadi sentimeter. Pada gambar sebenarnya tidak mesti mengecilkan ya, bisa juga membesarkan. Maksudnya ukurannya kecil, aslinya ukurannya kecil, tetapi digambar dia lebih besar untuk apa namanya, memberi penglihatan yang detail tentang bagian itu. Misalnya ya, misalnya dalam teknik sipil kita menggambarkan baut. Nah, baut yang unik bisa saja digambar lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Misalnya
1 meter sebenarnya, 1 sentimeter sebenarnya, tetapi di dalam gambar digambar 2 meter. Berarti 1 banding 0,5 itu ya. 1 senti asli, 1 sentimeter gambar sama dengan 0,5 hmm, panjang sebenarnya di lapangan. Tetapi yang memakai kecil jadi besar di gambar itu ya lebih banyak teknik mesin sih ya. Karena bagian-bagian komponen di permesinan itu barangnya kecil-kecil. Kadang dalam satuan mili. Nah, walaupun demikian di teknik sipil juga ada beberapa part atau bagian yang sifatnya kecil dan perlu eh, dibesarkan dalam penggambarannya agar lebih detail. Baik, tugasnya untuk bab ini kita lihat saja ya. Nah, masih menyambung tugas yang sebelumnya, bentuknya sama ya, itu bentuk Adidas. Ukuran ininya juga sama nih sebenarnya. Kalau tadi gambar ini ada di mana? Di gambar kertas A3 itu tugasnya satu kertas dibagi 4. Nah, kita ingin misalnya ini full dalam satu halaman. Nah, karena tadi satu gambar itu satu halaman bagi 4, maka kita buat saja ukuran tadi jadi 4 kali besarnya. Kita perbesar. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikalikan angkanya saja ya. Ini 0,35 kali 4, 3,5 kali 4, 4,6 kali 4, dan seterusnya digambar dan dihubungkan seperti tadi garis bantunya. Nah, jadi eh, untuk tugas ini semua angka dikalikan 2,5. 2,5 ya, salah saya itu. Jadi angka-angka yang adanya dikalikan 2,5 agar ideal di gambar eh, tugas di kertas A3. Demikian kawan sekalian, eh, penjelasan tentang skala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, saya sudahi dengan ucapan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.